Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya datang ke pelaku usaha kombinasi ya, ini antara ada unsur budidaya dan unsur pembentukannya. Ini ya, saya sebagai penyuluh ingin bertanya selama menjalankan usaha ini faktor-faktor apa aja yang menjadi kendala, susah senangnya apa aja disampaikan, baik itu dari aspek modal, dari aspek penyediaan bibit, pakan, dan pemasaran. Silakan Mbak Septi sampaikan singkat, padat, dan jelas. Apa ya? Mungkin kalau untuk sekarang kendala kami sebagai pelaku usaha itu di pakan. Pertama pakan, yang kedua bibit. Karena satu mungkin dari pakan itu. Nah, lahan sekarang itu udah mulai terkikis nih, lahan-lahannya udah mulai habis. Jadi artinya memang kita mencoba mencari terobosan lah, mencari alternatif akhir supaya suplai pakan bisa terpenuhi gitu. Ini saya juga sudah mulai membuat silase kayak begini nih gitu. Memang kalau nggak begini kita akan kerepotan juga. Kemudian yang kedua bibitan. Nah, kendala sekarang itu banyak penggunaan hewan domba atau kambing itu untuk akikah dengan jenis domba betina atau kambing betina. Udah lazim sekarang udah banyak lah gitu banyak lembaga-lembaga yang membuka jasa akikah, dan domba yang disediakannya mungkin kebanyakannya itu di betina, makanya mungkin populasi domba ataupun kambing itu mulai sedikit nih, gitu yang mulai sedikit. Dan itu terkait kesulitan dalam hal budidaya mungkin saat ini pakan, kemudian di bibitan. Nah ini ya, ini sebetulnya udah benar nih kalau hari ini ada kombinasi, jadi tidak mengandalkan pembentukan unsur budidayanya, pembiakannya, walaupun itu memang ya lama ya proses, apalagi sapi ini, domba ini kan bisa dua tahun bisa 3 kali beranak ya, sebetulnya buat proses cepat. Memang sekarang ini kendala itu di pakan, makanya inovasi pakan itu yang terupdate sekarang ini adalah fermentasi ya, melakukan fermentasi. Nah, fermentasi ini apabila kita susah penyediaan hijauan di lahan kita tidak mencukupi dengan kapasitas ternak kita, nah, mau nggak mau kita inovasi fermentasi. Nah, fermentasi ini ya mau nggak mau kita harus mempunyai jejaring dengan para petani yang menghasilkan limbah ikutan pertanian seperti jerami jagung, jerami batu ya. Artinya limbah itu kita manfaatkan supaya difermentasi, bernilai gizinya menjadi meningkat, dan itu untuk mensuplai kekurangan yang tidak bisa disuplai dari kebun hijauan pakan ternak kita. Inovasi. Tapi selain itu juga perlu didukung. Nah, saya pun sering ke para peneliti bagaimana bisa nggak mencari inovasi-inovasi lain yang bisa rumput itu umur potongnya itu nggak 40 hari lagi, nggak 60 hari lagi, bisa nggak 30 hari diperpendek lagi. Jadi dengan lahan tidak luas, tapi bisa memproduksi cepat, dipotong, jadi kontinuitas ketersediaan ternak kita untuk dikasih pakan itu terus nyambung. Selain ditambah inovasi tadi ya. Itu. Nah, dari segi modal bisa Pak Septi ini sebagai bisa mengakses kur, karena kur ini memang apalagi punya usaha ini, walaupun mungkin harus kita punya CV ya, punya belajar atau data supaya itu akses kur itu cuma 3%. Itu nanti sekarang itu ada untuk pemgemukan, ada untuk pembiakan, ada. Jadi klasternya itu bisa sampai 200 juta. Coba memang harus disosialisasikan dari sisi kita, tapi dari sisi kita aktif coba tanya-tanya dan terjangkau lah dengan jadi tidak ada yang tidak mungkin. Memang modal itu pasti kita ada kandang dan sebagainya, mungkin kalau Pak Septi udah menguasai lah kandang, penyusutan atau apa udah bisa diperhitungkan. Yang jelas ini memang kendalanya dari penyediaan pakan sama bibit ya. Nah, di sini sebetulnya keunggulan Pak Septi juga ada pembiakan di sini, jadi bisa
menghasilkan dari bibit sendiri, tapi tidak cukup itu. Nah, sebagai pelaku usaha ternak domba, Pak Sepi juga harus menjalin jejaring dengan yang sama pengusaha kayak gini juga, pelaku usaha domba juga atau kambing potong juga, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah atau apa, ya saling jejaring. Kapan dia butuh posisi ke kita atau kita butuh posisi ke sana, atau kalau udah jelas kayak gini, yang namanya kita punya produksi segini, kita ketahuan maksimal dengan sumber daya yang ada, ya maksimal segini yang bisa dapat dipelihara. Nah, apakah kita punya konsep kemitraan bermitra? Misalkan kita membentuk plasma, kita membentuk sama peternak-peternak di sekitar sini, kita gadukan. Jadi kita membantu peternak plasma itu dengan bagi hasil, dia membantu memelihara tanpa kita harus menambah lahan, menambah apa, mereka mencari sendiri. Nah, yang dibagi hasil, kalau misalkan beranak produksi anak 4 terus 2 anaknya, jadi di situ juga plasmanya Pak Sepi nanti bisa menyuplai pasokan bibit. Nah, itu dari segi bibit. Nah, kurang lebih itu kalau dari saya. Apalagi kira-kira kayaknya tadi kelewat itu modal itu kayaknya. Nah, perlu modal diakses kayaknya. Ya nanti Untuk kita penambahan pokok inilah apa, kalau penambahan modal mah pokok kita ya. WA lebih lanjut ya. Siap. Nah, apa aja yang perlu, syaratnya apa aja, ini apa aja. Saya kira itu bunganya relatif rendah, terjangkau, jadi tidak mencekik kan. Beda dengan kita pinjam untuk leasing atau apa, itu memang tinggi bunganya. Nah, nanti mungkin supaya lebih efektif kita lewat jalur WA aja itu ya. Untuk sementara cukup, Sepi dari saya. Terima kasih udah menerima kunjungan kami sebagai penyuluh. Nah, tentunya di lain kesempatan tidak bosan-bosannya menerima kunjungan saya juga sebagai penyuluh. Dengan senang hati, Pak.